Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Pak Bagaimana Adit. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Adit sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Titin. Alhamdulillah. Bu Titin Hmm, sekarang hmm, kedatangan saya ke sini mau mengamati atau mengobservasi hmm, proses coaching dari Bu Titin. Jadi hmm. saya akan mengamati, menilai apakah selama proses coaching ini sudah sesuai dengan alur kita atau sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum. Dan Hmm, juga nanti jangan lupa hmm, selama proses coaching harus tetap memperhatikan prinsip coachingnya, yaitu hmm. kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik Pak Kemudian Adit. sebelumnya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam proses coaching ini kan apa yang akan Ibu kembangkan dari kemampuan coaching ini, dari kompetensi coaching ini? Baik, yang saya akan kembangkan dari proses coaching ini adalah yang pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua yaitu kehadiran, kehadiran, kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Dari ketiga Ah, itu mana yang lebih spesifik yang mau Ibu kembangkan? yang saya ingin kembangkan dari ketiga tersebut itu yang pertama saya mendengarkan aktif dan ingin menyelesaikan dari masalah tersebut. Ya, Baik, baik. Bapak. Jadi dari itu Ibu ingin mendengarkan dengan aktif, kemudian Betul. eh, masalah yang dimiliki oleh coachingnya itu bisa Uh, terselesaikan dengan baik ya. betul, Kemudian Pak. apa yang harapan Ibu ketika proses coaching ini, yang akan indikator apa yang akan Ibu inginkan untuk coachingnya ini? Oh, indikator yang saya inginkan dari coaching ini yang pertama itu ingin memberikan solusi dari coaching tersebut yang mempunyai masalah. Baik. Hmm, Mungkin itu dulu pertanyaan saya untuk sekarang. Nanti baik. mudah-mudahan selama proses coachingnya berjalan dengan baik, semoga mendapat hasil yang maksimal Bu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ya, Adit. selamat Ya, melaksanakan iya. proses coaching ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Ya Allah, Sehat Bu Ibu? Nisa. Alhamdulillah. Bu Nisa Iya. sendiri gimana? Alhamdulillah Sehat? sehat Ya. Ibu. Silakan duduk Bu Iya ya, Nisa. makasih banyak Ibu. Iya. Iya. Ibu saya mau minta waktunya sebentar nih. Iya. Kenapa Bu Nisa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, dari Mm-mm. kemarin saya nyari Ibu, ada yang Iya. mau saya ceritakan Iya. gitu. Mm-mm. Baik Ibu, kedatangan Ibu Nisa ke sini, apa yang ingin dibicarakan dengan saya itu Bu Nisa? Iya, jadi gini Bu, Mm-mm. ada sedikit masalah Iya yang Bu. akhir-akhir ini tuh mengganggu pikiran saya ya Bu Iya. ya. Jadi ingin ada yang saya ceritakan lah sama Ibu Iya, gitu. baik Bu Nisa. Mm-mm. Kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu apa ya Bu Nisa? Mm-mm. Mm-mm. Jadi gini Bu, saya dapat laporan dari Mm-mm. beberapa murid saya, Mm-mm. terutama murid yang saya pegang sebagai wali kelas saat ini, Iya. gitu ya. Ada beberapa guru yang memang cara mengajarnya masih biasa-biasa saja, masih Oh. konvensional, Mm-mm. dalam artian ceramah gitu ya, jadi Mm-mm. kurang variatif gitu. Betul. Jadi harapan saya, ini memang tidak semua sih Bu, hanya beberapa guru saja Mm-mm. gitu. Itu sih masalahnya. Jadi saya Mm-mm. apa ya, gemes gitu, Iya. pengennya sih harapannya juga guru lain ada perubahan juga biar Mm-mm. pembelajarannya bisa lebih variatif, Mm-mm. lebih seru gitu Bu. Mm-mm. Iya. Baik, tadi kan harapan Bu Nisa Mhm. ingin pembelajaran itu biar lebih seru gitu kan, Mhm, iya. biar lebih seru menggunakan Iya. media yang variatif ya Bu Iya ya. betul. Kemudian eh, kondisi ideal yang Bu Mhm. Nisa harapkan itu apa gitu ya Bu? Iya, kondisi ideal yang Mm-mm. saya harapkan sih semua guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif, yang Mm-mm. variatif, yang menyenangkan, Baik, yang dapat memotivasi siswa-siswi siswa. untuk lebih belajar dengan giat gitu Mm-mm. ya. Karena Mm-mm. kalau hanya ceramah atau monoton saja rasanya juga anak tidak termotivasi ya Bu Betul ya ya. gitu. Itu sih jadi harapan ideal atau kondisi ideal saya seperti itu. Baik. Mm-mm. Jadi apa namanya harapannya tadi banyak sekali yang Ibu sebutkan ya. Mhm. Untuk solusinya bagaimana Bu Nisa dari guru yang Hmm, monoton tersebut gitu? iya iya. Mm-mm. Ini sih Bu, kemarin sempat terfikirkan Iya. beberapa alternatif solusi. Mm-mm. Saya sempat memikirkan beberapa hal, dari mulai saya memikirkan untuk mengadakan mentoring sesama rekan guru, Mm-mm. atau mungkin berbagi praktik baik mungkin ya Bu ya, sesama Mm-mm. rekan guru,
seperti mengadakan seminar atau workshop gitu Bu. Iya. Kayaknya itu sih beberapa solusi yang terpikirkan oleh saya. Baik, itu adalah solusi yang paling tepat ya Bu ya. Ada lagi Bu solusi yang paling tepat dari workshop dan yang tadi Ibu sebutkan apa itu Bu? Saya sih belum terpikirkan yang lain ya Iya, Bu Titin iya. ya. Cuman yang saat ini saya fokus itu ini apa ya, Apa, Bu? harapannya ingin mengadakan ya seperti seminar atau workshop gitu sih Bu kepada rekan guru yang lain untuk menginformasikan oh ternyata pembelajaran itu bisa loh dengan cara seperti ini gitu. Kira-kira kapan dilaksanakannya Ibu itu solusi seperti itu gitu, seperti Oh workshop ya, atau saya apa? harap sih bisa secepatnya. Tapi kan saya pun tidak bisa bergerak sendiri ya Bu. Dalam artian saya harus ngobrol sama kepala sekolah, sama wakasek kurikulum. Baik. Seperti memungkinkan nggak untuk diadakan kegiatan seperti itu gitu. Kalau dari pihak sekolah sudah oke, ya mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik bisa Baik, dilakukan. bagus Ibu. sekali ya Bu Iya, Nisa. iya. Baik, sekarang apa yang dirasakan Bu Nisa setelah kita berbincang-bincang ini? Oh iya, tadi sebelum kesini saya sempat bingung Bu, sempat ragu gitu ya. Takutnya langkah saya memikirkan solusi ini kurang tepat. Cuman ketika saya udah ngobrol sama Ibu, saya tambah yakin, nambah percaya diri. Sepertinya ini bisa sih kayaknya dilakukan gitu Bu. Ya, jadi lebih tenang, lebih percaya diri aja. Alhamdulillah Bu Nisa. Semoga apa yang Bu Nisa gerakan solusi dari masalah ini berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin, iya Bu, iya amin. Mungkin itu saja ya Bu Iya, Nisa iya. perbincangan kita hari ini. Iya, Kurang iya, dan iya. lebihnya mohon maaf. Iya, Semoga saya juga sukses. makasih banyak ya Iya, Bu. Ya maaf iya. mengganggu waktunya nih. Iya, Ya, makasih makasih ya, Bu Bu. Titin. Oh ya Iya. Pak Arif, makasih. Ya, mari Bu. Iya. Baik. Alhamdulillah ya Bu, tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar. Tadi kan sebelum Ibu mulai coaching, kita sudah berbincang juga. Iya. Ada beberapa indikator yang Ibu sampaikan beberapa pencapaian dari proses coaching ini. Kira-kira apa saja Bu yang sudah berjalan ketika proses coaching itu dari indikator-indikator tadi? Baik, terima kasih Pak Adit. Dari proses coaching tadi yang sudah saya laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga mengikuti alur tirta dan coaching yang sudah menyampaikan permasalahannya sudah menemukan solusinya. Seperti itu Pak Adit. Baik, ya, menurut saya Ibu sudah bagus tadi dalam proses coachingnya, sudah menjalankan alur tirtanya, kemudian juga Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan kehadiran penuh Ibu selama proses coaching, selama tadi saya amati. Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan juga dengan baik, yang mudah-mudahan sudah berjalan lancar dan juga proses coachingnya bisa lebih baik lagi, bisa meningkat lagi. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu perbaiki, mungkin selama tadi proses coaching masih kurang, apa yang ingin Ibu perbaiki? Yang saya ingin perbaiki yang pertama saya lebih percaya diri untuk coaching saya. Kemudian saya lebih bisa menemukan solusi dari coaching saya tersebut. Itu saja Bu ya, observasi saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu perbaiki bisa lebih baik lagi dan bisa meningkatkan kompetensi coaching Ibu lagi. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Fauzia? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, saya sebagai observer di sini yang akan mengobserv Ibu Fauzia. Nanti saya akan mengamati dan menilai apakah nanti sudah sesuai alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga Ibu juga jangan lupa untuk presentasi tetap memperhatikan prinsip coaching ya Ibu. Kemudian sebelum saya akan mengajukan pertanyaan ya Bu,
dalam proses coaching ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu ya. Dalam proses coaching ini mungkin nanti saya akan mengembangkan kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh Kuci. Baik, terima kasih Bu. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Ibu Fauzia? Mungkin saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif, Bu. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini, saya berharap nanti Kuci saya bisa terbuka menyampaikan permasalahannya, kemudian bisa menemukan solusi atau ide-ide terhadap permasalahan yang atau tantangan yang dihadapinya, Bu. Baik, Bu Fauzia. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Ibu ya. Selama melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal, Ibu. Amin. Terima Baik. kasih, Bu. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Bagaimana kabarnya nih Bu Yeni? Alhamdulillah baik sekali. Bu Fauzia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi bagaimana nih Bu? Kayaknya lagi galau nih Bu, ngajakin Iya, ketemuan benar, ini. Bu Fau, saya kemarin nyariin Bu Fauzia nggak ketemu. Akhirnya sekarang ketemu. Saya ingin curhat Bu Fau ini mengenai kondisi waktu yang begitu sangat membuat saya stres karena berbagai macam tugas yang saya emban, jadi saya harus bisa mengkondisikan untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar Bu Pau. Jadi begitu ya Bu Yani. Jadi Iya, punya permasalahan kondisi waktu ya Bu iya, ya, terhadap banyak masalah ya Bu Yani. betul, Bu. Jadi harapan Ibu apa nih Bu dari pertemuan kita ini Bu? Harapan saya bisa menemukan solusi, saya nggak stres lagi, saya nggak pusing lagi dalam mengatur waktu. Jadi saat ini Ibu stres, pusing ya Ya Bu ya. betul, karena berbagai macam tugas yang saya emban, dari saya menjadi pengelola BOS, kemudian saya jadi guru KS, lanjut lagi saya CGP dan sekarang PPG gitu, biar semuanya bisa berjalan dengan baik Bu Pau. Jadi kondisi ideal yang Ibu harapkan itu semua berjalan dengan baik, Iya. semua kegiatan bisa berjalan dan dapat diselesaikan sesuai Betul, waktunya, ya, ya beriringan satu sama lain gitu ya Bu bisa ya. berjalan dengan baik. Jadi ingin apa? Jadi Bu Yeni ini ingin apa namanya? Dengan waktu yang ada, semua kegiatan Ibu yang banyak tetap bisa Tetap berjalan. dijalankan, ya Bu Betul. ya. Dari kondisi sekarang nih Bu, bila kita kasih skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang ini berada di kondisi berapa nih Bu? Nah, kalau menurut saya kondisinya saya di rating 4 ya Bu. Rating 4 ya Bu ya? Karena membuat saya sulit untuk mengatur waktu gitu. Jadi ya kira-kira demikian Bu di rating 4 kalau menurut saya. Di rating 4. Kira-kira menurut Bu Yeni langkah-langkah solusi untuk permasalahan Bu Yeni ini dalam mengatur waktu itu gimana nih Bu? Yang pertama sih yang saya rencanakan adalah saya ingin mengatur jadwal terlebih dahulu. Mengatur jadwal lebih dahulu ya Bu ya? Iya betul Bu. Seperti apa bentuk mengatur jadwalnya itu Bu? Kan kegiatan Bu Yeni banyak banget nih ya Bu ya. Sedangkan kadang di waktu yang bersamaan ya Bu berarti ya harus gitu ya. dikerjakan. Harus dikerjakan bersamaan dalam waktu yang sama, harus selesai pula. Nah, bentuk mengatur jadwalnya itu seperti apa yang ingin Ibu rencanakan? Kalau yang saya sudah bayangkan sih, saya ingin mengatur jadwal sesuai dengan tugas-tugas yang urgensi, mana yang lebih didahulukan untuk dilaporkan, mana yang didahulukan misalnya tugas harus dikumpulkan gitu. Jadi yang lebih urgensi dulu Bu yang saya utamakan. Jadi Bu Yeni akan mengatur tugas, prioritas gitu ya Bu ya, akan membuat skala prioritas mana dulu nih yang bisa diselesaikan. Jadi satu persatu ya Bu ya. Betul.
diselesaikan satu persatu. Jadi tidak bingung juga gitu ya Bu. Betul, jadi lebih enak nanti di Oh, jalan. iya, bagus sekali itu juga solusinya Bu. Kira-kira ada alternatif solusi yang lain nggak Bu? Ya untuk sementara itu, sementara ini bayangan saya itu, maksudnya yang pertama membuat jadwal, jadwal di bulan ini, jadwal yang harus saya lakukan apa saja. Kemudian saya melakukan pemetaan untuk mana sih yang lebih penting, mana yang lebih harus dilaporkan, mana yang lebih urgensi, itu yang saya dahulukan. Itu dengan melihat kalender dan jadwal-jadwal yang saya sesuaikan. Dari rencana Ibu ini untuk menyelesaikan masalah Ibu, kira-kira ada nggak Bu orang-orang sekitar Ibu yang bisa membantu Bu Yeni? Alhamdulillah saya memiliki kepala sekolah, memiliki teman sejawat yang sangat mendukung saya. Mereka mengetahui bagaimana tugas-tugas saya di sekolah, karena saya bertugas juga bukan karena buat untuk kepentingan pribadi saya, tapi untuk juga kemajuan sekolah gitu. Jadi jika kemarin saya ditugaskan ke Puncak untuk BIMTEK, itu saya tinggalkan siswa saya 3 hari, tapi teman saya sejauh saya mendukung saya dengan menggantikan tugas saya menjadi seorang guru di kelas saya gitu. Jadi alhamdulillah, dan kepala sekolah saya juga sangat mendukung sekali. Ya udah Bu, ini berangkat saja, nanti dikondisikan dengan ini laporan-laporan, kalau ada saya lagi genting itu kepala sekolah selalu mendukung. Jadi tolong dibantu Bu ini, tolong dibantu. Jadi saya merasa bersyukur sekali mempunyai kepala sekolah dan teman sejawat yang begitu sangat mendukung. Gitu. Jadi itu merupakan dari solusi-solusi yang tadinya membuat saya stres gitu. Iya. Jadi apa namanya, dapat dukungan juga ya dari kepala sekolah, dari teman-teman sekitar gitu ya, yang bisa membantu Ibu menyelesaikan rencana Ibu dalam menyelesaikan solusi ini ya Bu ya. Baik Bu Yeni, dari pembicaraan kita ini sudah mendapat pencerahan apa nih Bu Yeni? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Pau. Jadi setelah saya sampaikan masalah saya, kemudian saya paparkan juga solusi yang akan saya lakukan, saya merasa plong gitu. Saya merasa memiliki solusi, dan saya merasa saya lebih tenang sekarang. Saya juga merasa tidak stres lagi saya, karena saya sudah berbicara dengan Bu Fauzi ya bagaimana masalah saya dan solusi saya. Terima kasih banyak ya Bu Fauzi. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang target rencananya kapan nih Bu mau dimulai nih Bu? Saya akan lakukan secepatnya Bu. Apalagi ini bulan September saya udah ditagih kerjaan akhir bulan September, kemudian nanti Desember itu yang akan saya pusing tuh di bulan Desember, karena semua pelaksanaan kerjaan yang saya lakukan itu selalu di akhir tahun itu yang sangat menguras tenaga dan waktu. Jadi nanti seandainya saya sudah selesai dan saya memiliki solusi yang begini, saya akan berbicara lagi dengan Pak Uji ya, berbicara lagi. Iya, jadi secepatnya ya Bu ya, Ibu akan saya mulai lakukan. membuat rencana Ibu tadi membuat skala prioritas ya Bu ya, membuat jadwal. Iya benar Bu. Semoga bisa terlaksana ya Bu ya. Amin. Ya, jadi bisa menyelesaikan permasalahan Ibu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Pau. Jadi kita akan ketemu lagi berarti ya Bu, tadi Ibu. Iya, nanti kita akan bertemu lagi. Kemungkinan saya pasti akan melaporkan ke Bu Fauzi bagaimana proses perubahan saya dari masalah yang saya hadapi. Nggak sabar nih Bu nih, mendengar progresnya Bu Yeni yang sudah Iya. plong terhadap permasalahannya ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya, saya kira itu pertemuan kita untuk hari ini ya Bu Yeni ya. Iya Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi Bu Yeni yang sudah lebih plong, sudah lebih yang sudah lebih santai terhadap permasalahan yang sedang mumet saat ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Yeni, ya sama-sama Bu Yeni. Ya. Alhamdulillah ya Bu Fauzia, coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Nah tadi sebelum melakukan coaching Ibu menyebutkan indikator ketercapaian ya Bu.
dari indikator yang Ibu sampaikan sebelum coaching, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu? Iya Bu, tadi alhamdulillah coachingnya berjalan lancar. Indikator yang sudah saya lakukan tadi selama coaching itu, saya sudah menjalankan alur tirta, kemudian saya memberikan apa namanya, mendengar secara penuh gitu ya. Saya menghadirkan diri saya dalam mendengarkan Kuci. Saya menceritakan permasalahannya dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci saya dapat mendapatkan ide atau solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Baik, terima kasih Bu Fajia. Menurut saya Ibu sudah bagus ya Bu ya dalam melaksanakan Kuci tadi. Yaitu sudah menjalankan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian untuk ke depan kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Bu untuk ke depannya gitu? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih banyak berlatih lagi untuk menjadi coach ya Bu ya. Saya akan banyak berlatih dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, dalam mendengarkan secara penuh juga kadang sulit ya Bu ya, mendengarkan secara penuh itu kadang kita sering terganggu. Ada suara ting aja, oh ada kadang lagi bicara gini tiba-tiba teringat sesuatu. Betul, gitu. Itu yang ingin ya. saya kembangkan sebenarnya. Mendengarkan penuh gitu, memberikan perhatian penuh terhadap Kuci saya itu Bu. Baik, terima kasih Bu Fajia. Semoga Ya, sukses sama-sama ya Bu Bu. Titin. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Titin. Terima kasih Ya. banyak. Gimana Bu? Saya masuk apa enggak? Rasa? Belum. Udah di sini udah belum. Nggak apa di sini aja. Iya. Oke. Udah lah ya. Iya. Baik. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Nisa. Iya, katanya kemarin Ibu cari saya, Iya, betul. betul Bu Nisa. Mungkin ada yang mau diceritakan sepertinya ya. Baik, Bu, ini kemarin saya benar nyari Bu Nisa. Apa tuh? Jadi kita bisa ngobrol nih sekarang. Memang tidak akan lama sepertinya ya Bu ya, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Baik. Nah, nanti Ibu bisa sampaikan apa sih yang ingin Ibu ceritakan, kemudian tujuan kita ngobrol ini tuh apa? Harapan Ibu ya. Iya, baik Bu Nisa, di sini saya mempunyai masalah nih dengan murid saya ya. Murid saya ini bermasalah dengan aksennya gitu ya. Dalam 1 minggu tuh murid saya tuh tidak masuk itu bisa 2 atau 3 kali nggak masuk gitu murid saya. Itu yang sedang saya hadapi. Nah, tujuan Ibu nih ketemu saya nih buat ngobrol itu, harapan Ibu apa? Ya, harapan saya sih agar saya dapat menemukan solusi dari anak tersebut. Dari permasalahan tersebut ya. Baik, saya coba identifikasi ya Bu ya. Jadi permasalahannya Ibu sedang dihadapkan pada ada beberapa murid Ibu yang tidak masuk sekolah. Gitu. Sudah berapa kali tadi? Dalam 1 minggu itu kemungkinan besar 2 atau 3 kali tidak masuk gitu ya. Bahkan mid semester pun semester akhir pun nggak masuk gitu. Nggak mengikuti. Nah, baik, dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut, kira-kira ada tidak yang sudah Ibu lakukan, upaya yang sudah Ibu lakukan? Upaya yang saya lakukan dari permasalahan saya yang saya hadapi, pertama saya konfirmasi dengan rekan, maksudnya teman dekat rumahnya gitu kan. Gitu, saya bertanya gitu, kenapa anak tersebut tidak masuk, siapa yang tahu rumahnya gitu kan. Kemudian setelah saya menanyakan kepada teman yang dekat rumahnya, kemudian saya langsung home visit ke rumah. Ibu sudah home visit. Iya, baik. Nah, kira-kira dari upaya yang sudah Ibu lakukan, sudah ada progresnya belum ya Bu ya? Belum ada, justru begitu. Jadi masih sama aja jarang masuk. Betul. Malah kan saya konfirmasi dengan kepala sekolah langsung. Saya kan inginnya anak ini nggak dinaikkan ya, karena memang tidak ikut semester. Tapi kepala sekolah bilang jangan, harus dinaikkan katanya gitu. Nah, berarti kondisi yang sekarang yang Ibu hadapi ketika anak ini jarang masuk, itu kondisi yang terjadinya sekitar berapa persen skalanya nih kalau kita lihat skala? 5%. 5 ya, skala 5 ya. Kalau dari 1 sampai 10 skala 5 ya. Nah, apa sih harapan atau idealnya menurut Ibu tuh ada di skala berapa sih gitu? Idealnya 9 ya. 9. Betul. Jadi harapannya apa yang Ibu harapkan?
harapan saya ya anak tersebut bisa maksudnya Masuk. dengan saya bisa masuk sekolah. bisa masuk sekolah kembali gitu kan. Tapi Oke. sampai sekarang enggak, Enggak, belum ada belum gitu. ada. Baik, berarti upaya yang sudah Ibu lakukan itu ternyata belum ada hasil yang baik ya Bu ya. Nah, mungkin tidak Ibu pernah terfikirkan kira-kira ada tidak solusi lain? Nah, solusi lain hingga akhirnya bisa mencapai si kondisi ideal yang tadi Ibu katakan. Ada nggak sih solusi yang lain Bu? Solusi selain Tadi home visit menanyakan kan home udah visit, ya. Ada nggak solusi lain gitu? solusi lain untuk saat ini belum. Saya baru home visit saja gitu. Hmm. Ada Bu, saya iya. memberikan seperti perjanjian, surat perjanjian gitu ya. Surat perjanjian. Kalau Iya, iya. memang Harapannya nanti mungkin akan bikin surat perjanjian dengan anak tersebut gitu ya. betul. Ya, iya, iya. Atau selain bikin surat perjanjian ada lagi Bu Udah itu aja. solusi lain? Udah Itu seperti aja. ya. Oke, baik. Berarti itu yang akan Ibu lakukan ya rencana aksinya ya. Baik, baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan bikin surat perjanjian tersebut dengan si anak atau dengan orang tuanya tersebut? Saya ingin melakukan home visit saya sudah ya. Ya, Tapi tinggal bikin untuk surat perjanjian itu. itu Kira-kira secepatnya kapan? ya. Secepatnya. Iya. Saya akan membuat Kira-kira surat siapa perjanjian. nih yang bisa membantu Ibu nih atau faktor pendukung apa yang bisa membantu Ibu bisa nanti melaksanakan surat perjanjian itu? Yang pertama sih ya rekan sejawat. Kalau rekan sejawat, lalu saya langsung ke orang tua. Oke, gitu. baik, baik. Ya berarti kita tinggal saya tidak sabar nih ya menunggu Ibu melakukan rencana aksinya gitu ya. Seperti yang tadi Ibu katakan, bikin surat perjanjian dan orang tua. Nah, saya nanti ingin menunggu deh kabar dari Ibu setelah Ibu melakukan itu, kira-kira ada nggak perubahan yang terjadi pada anak tersebut gitu ya Bu ya. Oke, itu saja mungkin ya Bu ya. Kita juga sudah ada di akhir percakapan. Nah, dari percakapan ini kira-kira sekarang perasaan Ibu bagaimana? Ya, dari percakapan ini perasaan saya merasa lega gitu kan, karena saya sudah mendapatkan maksudnya solusi dari Ibu, dari Ibu sendiri dari ya, saya sendiri ya. Jadi sudah mulai tercerahkan mungkin begitu ya Bu ya. Jadi tadinya sebelum ngobrol sama saya perasaannya bagaimana Bu? Ya, masih gimana ya gitu Bu, masih rada bingung gitu, bingung gitu kan, apa yang mau saya lakukan. Ternyata begitu saya bercerita dengan Bu Nisa, alhamdulillah saya merasa lega, lebih lega. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, itu saja mungkin ya Bu ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi ketika Ibu sudah melakukan apa tadi yang mau Ibu lakukan ya. Semoga ada kabar baik ya Bu ya. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu. Ya, terima kasih Bu Titin ya. Lancar, sukses ya Bu ya. Moga-moga permasalahannya segera selesai. Ya, makasih Bu. Ya.